Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 10 Januari 2021. Kemarin ada pesawat jatuh tuh ya. Tuh. Jadi kita sebagai bangsa berduka atas kejadian ini gitu kan. Jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu, Jakarta, menambah deretan kasus kecelakaan pesawat saat lepas landas. Ya, sedih kita. Dan tentu banyak lah yang membahas ini gitu kan di berbagai media sosial maupun di media termasuk Pak Cepi Hakim juga menyampaikan menduga penyebab jatuhnya pesawat. Hanya saya sih mendoakan bagi korban yang turut mengalami musibah, semoga Allah ampuni kesalahannya. Ini kan lagi pandemi juga gitu kan, pasti berat juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan hal-hal yang membuat mereka menjadi lebih ringan bebannya. Kan janjinya juga innama yusri yusran wa innama yusri yusran. Jadi di balik kesulitan itu ada hikmah dan kemudahan. Walau saya yakin ini pasti berat banget. Itu yang pertama. Kemudian juga Merapi itu pola letusan gunung Merapi katanya berubah, karena biasanya setelah meletus itu menurun gempanya dan yang lain-lain. Ternyata ini masih belum gitu kan. Apakah ini tetap harus waspada terus gitu kan, karena akan ada kejadian lagi gitu kan letusan atau tidak. Barangkali ahlinya lah yang lebih paham. Tapi pesan saya kepada warga sekeliling Merapi gitu kan, Yogyakarta, Sleman, kemudian juga di Magelang, Boyolali, dan sekitarnya, tetap hati-hati, tetap waspada, dan mudah-mudahan saudara-saudara yang ada di sana dijauhkan dari musibah dan bencana. Kemudian juga di Sumedang juga masih ada bencana alam. Itu longsor di Sumedang, 12 orang hilang. Semoga yang hilang segera ditemukan ya. Dan memang sekarang ini lagi mulai hujan lebat. Nggak hanya hujan sih, bisa juga ya banyak sebelumnya pohon dipotong gitu kan, jadi lingkungan yang rusak sehingga longsor itu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Apalagi sekarang sedang pandemi gitu kan, bisa jadi saudara-saudara kita di daerah tuh kesulitan juga gitu kan mencari untuk kehidupannya sehari-hari, sehingga ke hutan gitu kan, dan itu menyebabkan lingkungan menjadi lebih rawan lah sehingga longsor. Ya mudah-mudahan nggak terus berlanjut ini kedukaan dan kesedihan yang terjadi di seluruh dunia ini. Tapi mari kita jadikan semua ini justru sebagai bagian daripada ibadah dan peringatan supaya bangsa Indonesia kita semua ini makin beriman, makin memperbaiki diri, juga lebih baik lah. Jadi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang sedih,
dan hanya kita tertekan karena pandemi, kemudian berbagai musibah dan bencana. Tapi marilah ini semua kita jadikan justru sebagai motivasi gitu kan, karena sejak dulu sampai hari ini kehidupan itu selalu menjadi lebih berat di tahun-tahun berikutnya. Dan itu sebetulnya marilah kita pandang sebagai caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pemilik alam semesta ini untuk membuat manusia supaya fokus memperbaiki diri dan nggak ngawur, nggak zalim, nggak seenak-enaknya, nggak sewenang-wenang. Karena kehidupan itu makin hari makin sulit, jadi supaya terus memperbaiki peradabannya. Dan saya kira semua juga sudah tahu tujuan kita mampir di dunia ini untuk melanjutkan kepada kehidupan yang berikutnya yang lebih panjang gitu kan. Jadi mari kita jadikan ini sebagai sarana memperbaiki diri, memperbaiki peradaban, membuang sampah-sampah peradaban itu kan, dan membangun peradaban yang lebih baik. Itu jadi dalam rangka memandang semua kesulitan yang ada saat ini gitu kan. Kemudian juga soal gaya hidup ini menarik nih media. Jangan berhenti berdenyut. Saya setuju banget tuh. Sehingga di awal tahun saya menyampaikan bahwa peliharalah kehidupan itu sebaik-baiknya gitu kan. Jadi kita justru sekarang itu harus menyemangati, harus memotivasi supaya orang itu bisa lebih semangat dan bertahan hidup gitu. Jangan hanya mencela gitu, melihat kekurangan, karena dalam kondisi ini kekurangan pasti banyak. Bahan celaan tuh pasti banyak banget, tapi baiknya kita hindari itu gitu kan. Jadi kita menyampaikan ide-ide yang baik, yang memotivasi, kemudian lakukanlah apapun gitu kan, yang entah yang paling sederhana memotivasi, atau lebih nggak kelihatan lagi mendoakan, atau yang paling sederhana kalau Anda beruntung ya Anda bantu sekeliling Anda. Karena sekarang itu saya dengar cerita dari yang terkena COVID itu, begitu diisolasi di rumahnya nggak bisa kemana-mana, repot itu. Kalau dia punya uang, kalau dia punya cadangan, kalau misalnya ternyata nggak ada apa-apa lagi, maka pilihannya adalah dia menunggu gitu kan. Jadi kalau Anda sebagai tetangganya, teman, saudara yang Anda tahu gitu kan, ada yang seperti itu, ya Anda tolong kirimin lah apa itu, pakai di RT-nya gitu kan, di RW-nya itu berbagi, nyediain makanan paling minimum supaya mereka tetap bisa bertahan, atau juga membantu membeli vitamin gitu kan, kalau ternyata mereka itu memang yang keluarga kurang beruntung gitu kan. Jadi karena saya juga dengar gitu kan betapa beratnya orang yang kena COVID tetapi hanya ditonton oleh tetangga sekelilingnya gitu kan. Jadi mungkin karena bingung juga gitu kan, bingung, jadi Pak Lurahnya bingung telah tahu gitu kan, RW-nya juga bingung, RT-nya bingung gitu kan. Jadi saya berharap tolong menolong itu makin digencarkan, karena sekarang ini saya kira kedukaan dan fakta-fakta di mana banyak yang sakit itu semakin nyata gitu kan. Saya baca di berbagai WA grup gitu kan, WhatsApp grup, banyak, semakin banyak maksud saya, yang menyampaikan bahwa COVID ini makin dekat kepada mereka. Sebagai gambaran saja, di lingkungan saya sendiri gitu kan, sahabat saya yang sehari-hari barengan beberapa minggu ini sedang isolasi gitu kan, karena istrinya positif gitu kan. Dan semoga sahabat saya juga cepat sembuh di Gunung Sahari itu kan. Jadi kemarin katanya sempat pusing sampai turun 8 kilo berat badannya. Kemudian sahabat saya juga di Cikarang sekeluarga isolasi mandiri juga. Saya doakan juga semoga cepat sembuh. Kemudian berita dari istri saya, karena dia lama jadi ketua komite sekolah gitu kan,
baik yang SD atau ya SMP, ada gurunya juga kena gitu kan, sekarang lagi isolasi juga gitu kan, jadi malah dibawa ke rumah sakit kalau nggak salah. Kemudian di belakang tempat tinggal kami juga ada yang sakit juga gitu kan, jadi ini memang luar biasa pandemi ini. Itu belum termasuk di WA Group Fakultas Teknik Universitas Indonesia ya, alumninya. Itu sebelumnya sampai hari ini gitu kan, tiap hari itu ada yang meninggal. Jadi ya bisa COVID, bisa stroke, tapi memang ini berat gitu kan, tiap hari sekarang kita hampir tiap hari gitu. Dan ini justru sebagai doa supaya segera musibah ini atau pandemi ini berakhir gitu kan. Jadi dan sekarang sendiri itu ada 3 gitu kan, satu alumni mesin 85, satu alumni mesin tahun 75, satu alumni arsitek tahun 80 sedang sakit juga. Mari kita doakan ketiga teman-teman kita itu bisa sembuh kembali gitu kan. Jadi saya ingin nyampein bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa ini bahaya itu tolong diperhatikan sebagai sebuah bahaya gitu kan. Jadi saya kira ini bukan menakut-nakuti atau orang supaya patuh, atau misalnya secara politik jangan beda pendapat, bukan itu, karena seluruh dunia memang ngalamin ini. Dan saya juga baca ada Ibu Zara ya yang tinggal di Brisbane, Australia, memperlihatkan bahwa di Australia itu juga hari-hari ini sedang lockdown gitu kan. Jadi kotanya sepi banget gitu. Kalau berita yang lain kan di Jepang, Inggris juga sedang berhati-hati gitu kan soal ini. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, para sahabat dan saudara-saudara sekalian, vaksin diharapkan akan mengurangi atau semoga ini bisa membuat umat manusia jadi imun lah atau kebal gitu kan, entah berapa tahun, entah berapa bulan, ahlinya lah nanti yang bicara. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Pak Jokowi kan sudah jelas gitu kan memerintahkan Pak Luhut supaya segera turun ini jumlah yang terkena infeksi ini gitu kan. Nah, semoga dengan kepiawaiannya Pak Luhut, beliau segera bergerak lah gitu kan, karena saya kira Pak Luhut ini memang luar biasa banget lah, hebat, jenderal yang hebat gitu kan. Terus ininya banyak lah kemampuannya, dan yang dikerjakan oleh beliau biasanya berhasil gitu kan. Hanya ya COVID ini barangkali yang belum selesai, tapi kita doakan supaya bisa berhasil dan kita semangati gitu kan supaya berhasil. Dan ini juga semoga beliau fokus gitu kan, karena saya kemarin walaupun baca berita, walaupun ya setahun yang lalu barangkali sebelum COVID itu saya udah bilang bahwa kalau daerah untuk wisata, untuk ini, itu jangan sampai orang tuh nahan kencing gitu kan, ada videonya buktinya. Sekarang Pak Luhut malah bilang ke Pak Sandiaga Uno gitu kan, Bang Sandi, itu toilet diberesin gitu kan di daerah-daerah wisata gitu kan. Saya kira itu benar juga gitu kan, karena kalau toiletnya nggak baik ya repot orang gitu kan. Walaupun kalau saya lihat sih di tempat-tempat wisata yang bagus rata-rata nggak sulit gitu kan cari toilet atau tempat buang air yang bagus, tapi itu juga sangat baik dilakukan oleh Bang Sandi. Nah, tapi kembali lagi, harapan Pak Jokowi kepada Pak Luhut supaya Pak Luhut artinya segera mengendalikan corona ini, semoga bisa berhasil. Karena saya sih lihat ya, bukan hanya itu untuk Pak Luhut itu, investasi juga kan, dan maritim beliau yang mengkomandoi, dan
saat ini sungguh-sungguh betul negeri ini butuh investasi gitu kan. Jadi investasi di Indonesia ini lagi benar-benar dibutuhkan, dan ini juga peran Pak Luhut sungguh ditunggu gitu kan. Eh, Supaya investor-investor kelas dunia yang biasa masuk ke berbagai negara kemudian tumbuh bersama gitu kan, karena jangan jangan sampai apa yang terjadi itu, misalnya turis dari sebuah negara datang ke Bali, pesawatnya gunain pesawat mereka, krunya kru mereka, nyampe di Bali yang jemput dari bandara maupun yang ngurus itu justru perusahaan milik mereka juga. Kemudian sampai ke hotel, hotelnya milik mereka juga, karyawannya dari mereka juga. Kemudian mereka nanti nyuplai makanan gitu kan, sayuran, udang, ikan, apa, nelayan segala macam. Itu semuanya milik mereka juga gitu kan, karena mereka hebat gitu kan, luar biasa. Perkebunannya milik mereka juga gitu kan. Terus dia keliling, keliling ke tempat wisata, ke sana kemari, katakanlah 10 hari. Tapi setelah diteliti, semua itu milik mereka juga gitu kan. Dan semua ini dibayar melalui apa namanya, sistem keuangan mereka juga gitu kan, pakai pakai apa namanya, eh, pola-pola keuangan yang menggunakan sistem internet gitu kan. Jadi kayak eh, WeChat, PayPal gitu kan, yang gitu-gitulah. Jadi semua muter di situ gitu kan. Nah, kalau yang seperti itu nanti makin berkembang ke Labuan Bajo, ke Raja Ampat, ke Manado, ke Medan, ke Bintan, ke Lombok, bukan hanya di Bali, terus kemana-mana gitu kan. Pertanyaannya sederhana, dengan model investasi begini, terus rakyat sekeliling dapatnya berapa persen gitu kan? Terus negeri ini dapatnya apa? Semua dibeliin dan uangnya muter di situ juga gitu kan. Nah, ini harus ada terobosan kayaknya nih yang seperti ini gitu kan. Jadi eh, saya kira nggak sesederhana itu gitu kan. Nah, apalagi sekarang ini kan sedang eh, krisis gitu kan. Jadi Indonesia nih benar-benar butuh banget investasi yang bisa menumbuhkan perekonomiannya gitu kan. Jadi itu yang sederhana barusan di pariwisata gitu, dan mudah-mudahan Bang Sandi bisa nerobos ini dengan pola yang kerjasama dengan berbagai negara gitu kan, termasuk asuransi dan keuangannya. Bang Sandi kan hebat tuh dilakukan. Jadi di kota-kota yang saya sebutkan tadi, mulai Raja Ampat, Morotai, Lombok, Bali, kemudian Bintan, kemudian Rempang Galang, kemudian juga apa namanya, Batam, dan yang bagus-bagus lainnya lah ya, yang udah siap infrastrukturnya, itu tumbuh model pariwisata, tetapi sebetulnya itu plus kesehatan, plus rumah sakit yang bagus banget. Nah, tujuannya adalah semua lansia di seluruh dunia yang uangnya banyak itu gitu kan, yang butuh dokter yang bagus gitu kan, yang butuh rumah sakit yang bagus dan tidak terkena musim dingin, itu 24 jam nggak ada salju gitu kan selama 1 tahun, itu pensiunan itu pada tinggal di situ gitu kan. Jadi udah tinggal di situ, ada acaranya gitu kan, ada olahraganya, semua disetting bagus banget. Nah, sampai mereka meninggal itu nggak perlu pulang lagi ke negaranya mungkin gitu kan. Nah, yang seperti ini kelihatannya perlu menjadi model di Indonesia juga. Dan kalau mau lihat secara sendiri itu sedikit gitu kan, itu Pineng tuh di Malaysia tuh contoh yang bagus gitu kan, tempat liburan yang ini, tetapi juga industrinya industri bersih lingkungan, tetapi sekaligus juga di situ itu tempat pengobatan kelas dunia gitu kan. Jadi saya melihat dari pelajaran pandemi ini, Indonesia itu selain dengan medik tadi yang formal, apa namanya, ilmu kedokteran, ditambah dengan yang alternatif yang sudah teruji gitu kan,
itu ada di situ gitu kan, yang mulai akupuntur, kemudian juga apa namanya, refleksi, fisioterapi, pokoknya yang begitu-begitulah, itu yang hebat-hebat itu muncul di kota-kota tadi, sehingga seluruh dunia itu orang Jepang, orang Korea, orang Jerman, orang Inggris, orang Amerika, orang Australia gitu kan, itu akan tinggal di sekitar situ. Jadi kalau orang Amerika dan Jepang mungkin sukanya tinggalnya di Morotai gitu kan, kalau kalau apa, dan Korea tuh di situ sekitar situlah, Ternate, Morotai gitu kan, Pulau Halmahera gitu kan, sekitar situ lah kepulauannya suka. Kalau yang Australia mungkin senengnya di Bali dan Lombok gitu kan. Kalau yang Eropa mungkin senengnya itu di Bintan, Rempang, Galang gitu kan itunya. Jadi rumah sakitnya bagus banget dan segala macam. Nah, yang kayak gini-gini mudah-mudahan ini menjadi bagian yang disampaikan oleh Pak Presiden sebagai eh, apa namanya, tindak lanjut dari dibangunnya infrastruktur yang sekarang sedang diiatkan di mana-mana gitu kan. Jadi kalau itu terjadi, wah itu masuk 10 juta orang aja ke sini dengan biaya premium gitu, itu besar sekali. Nah, saya mikir ini tuh karena saya dengar juga dari temen yang sebelumnya di PJTKI gitu kan, yang ngirim orang ke luar negeri, berbagai macam hal ya, ada yang profesional, ada juga yang apa adanya gitu kan, karena memang di kampung bisanya hanya memasak, beres-beres rumah gitu kan, jaga anak kecil gitu kan, yang nggak kelasnya canggih itu sekarang makin susah gitu kan berangkat. Walaupun di satu sisi saya yakin juga ada niat baik untuk dibikin satu pola, satu pintu itu supaya lebih aman, lebih ini gitu kan. Nah, tetapi di sisi lain ini devisa dari tenaga kerja yang kerja di luar negeri ini bisa sampai 160 triliun gitu kan, kalau nggak salah gitu setahunnya masuk remitennya. Nah, ketika ini terhambat juga ini sayang. Jadi ini mungkin untuk Pak Luhut ini perlu dilihat juga lebih dalam lagi, sehingga orang yang kerja ke Jepang itu kalau bisa berangkat setahun tuh 100.000 orang gitu kan. Maksudnya di sektor yang formal ke berbagai negara itu juga begitu gitu kan. Nah, tetapi ini diharapkan juga jangan sampai terjadi apa namanya, brain drain gitu kan. Jadi turun ininya gitu kan. Nah, tetapi ini saatnya kita sekarang menyebar lagi ke luar negeri dan sekolah lagi ke luar negeri, tapi duit nggak ada gitu. Hari-hari ini kan sedang kesulitan gitu kan negara kita. Jadi saya berharap banget nih lihat Pak Luhut ini apa namanya, dengan semangat beliau yang luar biasa, mulai dari nurunin corona tadi gitu kan, dengan pola-pola ini yang sekarang. Karena saya sih tidak merasa Pak Luhut menghina Bang Sandi dengan suruh ngurusin WC, enggak, tapi saya merasa beliau itu nyampein investasi di pariwisata ini kalau maju, kalau sampai hal kecil seperti ini diperhatikan itu kan. Nah, kenapa gitu? Karena kita juga pernah dapat pelajaran dari Pak Dahlan Iskan kan, masih ingat Pak Dahlan dulu ketika jadi Mentek BUMN kan, itu bandara dia lihat toiletnya segala macam gitu kan. Itu kan tujuannya dalam kerangka itu gitu, dalam kerangka supaya, karena kalau udah jadi bos gitu kan jangan sampai yang kecil-kecil dilupain gitu. Nah, itu saya lihatnya ke arah situ. Jadi tujuan Pak Luhut itu supaya benar-benar ini negara ini kompak bersatu gitu kan, supaya banyak hal bisa beres lah. Nah, di luar itu gitu kan, saya lihat yang paling sederhana tadi saya di depan udah sampaikan bahwa kalau ngeritik doang mah atau nyalahin janganlah ya, karena memang ini tekanannya tekanan yang real. Tapi kita kasih masukan yang positif dan lakukan yang terbaik di sekeliling Anda lah ya, atau paling nggak Anda doa banyakin itu kan, supaya para pemimpin kita sehat, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari sakit gitu kan, agar apa namanya, banyak hal yang bisa lebih baik terjadi gitu kan. Nah, kemudian juga hal-hal yang ngeganjal walaupun kecil gitu kan. Kemarin kan Presiden itu meresmikan Istiqlal. Ya, saya senang lihat Presiden meresmikan Istiqlal yang sudah direnovasi, dikasih jembatan gitu kan di bawah. Artinya ada penghubung antara Istiqlal dengan katedral itu kan, bagus banget itu. Nah, hanya yang ingin saya sampaikan Pak Presiden,
yang seperti ini itu kalau menurut saya nih, mohon maaf, walaupun itu memang ada kaitannya juga supaya nggak kagok gitu kan, kalau Pak Ma'ruf Amin karena ini ada nyambung ke katedral gitu kan, maka Pak Presiden gitu kan yang resmiin. Kalau saya sih dengan itu ya udahlah, udah terjadi silakan saja gitu kan. Tetapi saya melihat bahwa Istiqlal itu rumahnya Pak Ma'ruf Amin gitu kan. Beliau itu kiai besar gitu kan, ulama. Kalau ngeresmiin Istiqlalnya, kalau menurut saya gitu kan, itu lebih pas Pak Ma'ruf Amin. Dan ini semoga ketika melihat di mana-mana masjid ini umat Islam, itu Pak Ma'ruf Amin itu kan, karena ya beliau kalau ke situ pasti nggak kampanye gitu kan. Jadi dipikir orang kan, karena sekarang ini kan persoalan-persoalan yang tadi saya bilang banyak lah ya, saya nggak mau ini itu nanti orang mikirnya ke situ gitu. Tetapi ketika Pak Presiden meresmikan ini sekaligus juga katedralnya itu direnovasi sehingga bagus juga. Nah, untuk kedua-duanya ini sebagai simbol bahwa di Indonesia ini keberagaman, kerjasama antar agama dan umat itu yang berlainan agama itu erat gitu kan. Itu cocok Pak Presiden, cocok banget kalau itu Pak Presiden. Nah, tetapi kembali lagi ketika hanya Istiqlal itu paling pas Pak Ma'ruf Amin. Nah, ini juga saya sampaikan lagi dan saya berulang-ulang, ketika krisis ini Pak Ma'ruf Amin itu semoga didorong ke depan, karena beliau ini insya Allah bisa jadi integrator. Dia berada di lingkungan pesantren, di lingkungan umat Islam, itu orang udah ngerti gitu. Dia nggak usah cerita apa-apa juga, orang udah tahu lah ceritanya beliau gitu kan, udah tahu lah ininya. Nah, jadi Pak Ma'ruf Amin ini perlu didorong oleh Pak Presiden ke arah situ, supaya memainkan peranannya di situ gitu kan. Jadi kalau sekarang katakanlah pandemi, ya sudah, itu barangkali sebagai salah satu pertimbangan. Tetapi umat Islam ini perlu direkatkan. Nah, beliau inilah yang tadi gitu kan, jangan sampai malah terjadi untuk resmiin Istiqlal aja renovasi itu bukan beliau gitu kan, bukan Pak Wapres gitu kan. Jadi ini malah perlu didorong ke arah situ. Nah, walaupun sekali lagi saya ulang, untuk urusan itu begitu nanti bagaimana setelah Istiqlal direnovasi selesai, kemudian katedral juga dibikin renovasi juga jadi bagus gitu kan, apalagi ada jembatan segala macam. Nah, untuk naik di Istana Negara yang memperlihatkan ini kepada dunia bahwa Indonesia mampu melakukan ini gitu kan, dan ini mudah-mudahan ditindaklanjuti di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, di mana Indonesia ini agamanya rukun-rukun saja, tetapi masing-masing didorong untuk makin rajin beribadah, memperdalam agamanya gitu kan. Jadi bukan orang udah ketahuan agamanya A dimasukin oleh agama B gitu kan. Orang yang udah ketahuan agamanya C udah menjalankan itu dimasukin lagi sama agama D gitu kan. Sehingga berebut umat yang beragama gitu. Karena kalau itu jangan gitu kan. Karena kalau nanti seperti itu bisa dianggap bersaing gitu kan. Bukankah dari seluruh agama juga disampaikan, berdakwahlah kepada orang yang belum mengenal agama, dan kalau ada orang kesulitan itu ditolong saja, perkara nanti orang yang berubah agamanya itu adalah kewenangannya ada di personal itu gitu kan, bukan sengaja datang ke sebuah daerah yang sudah beragama gitu kan untuk menyebarkan agama. Jadi maksud saya itu sebetulnya bentuk kerukunan tadi, dan oleh karena itulah Pak Presiden tadi bisa di daerah di Jakarta itu katedral dengan Istiqlal, di daerah lain bisa jadi itu nanti katedral dengan Buddha suci gitu kan, dengan kelenteng atau apa gitu kan. Begitupun juga nanti ada masjid dengan kelenteng di wilayah tertentu di Kalimantan, di Singkawang gitu misalnya kan. Nah, kalau di Manado itu nanti mungkin gerejanya yang besar, masjidnya yang lebih kecil gitu kan, tetapi nyambung juga kalau ada model begitu di dekat alun-alunnya. Karena kalau kita lihat kan di berbagai wilayah Indonesia ini, dulu saya diajari oleh almarhum Bang Dodo gitu kan, selalu ada yang namanya alun-alun, itu selalu ada tempat ibadah. Kalau ada tempat ibadah biasanya ya ada masjid, ada gereja gitu kan, bukan yang lain. Nah, di alun-alun itu juga biasanya ada Pemda gitu kan, ada pemerintah daerah. Ini kalau ingat zaman dulu ya, alun-alun ada lapangan besar, tempat ngumpulin rakyat gitu kan.
dulu pengumuman di situ. Nah, kemudian juga ada pertokoan itu kan. Nah, selalu begitu. Nah, kalau dulu orang itu mulai dagang kecil-kecilan di kaki lima, terus dagang nanti misalnya nonton bioskop di situ atau ada hiburan di sekitar situ. Nah, kalau udah mulai berdagang tokonya laku gitu kan, kemudian juga mulai berkembang, dia mulai main-main sama orang Pemda tuh, pemerintahannya. Nanti dapat proyek lebih gede lagi gitu kan, besar, bekerja sama. Ini cerita zaman dulu. Nah, kalau udah gede segala macam suka kepleset. Kepleset itu karena besar dia main nyogokin orang-orang pemerintahan di mana-mana gitu kan. Nah, dan karena dia bisa ngumpulin orang banyak di situ, promosinya lebih ini, dagangnya lebih luas gitu kan. Nah, akhirnya dia besar. Nah, karena hukum ditegakkan, maka si pedagang ini nyuap-nyuap tadi masuk penjara. Nah, masuk penjara lah di situ. Ada juga penjaranya tuh di lingkungan itu biasanya tuh. Nah, setelah dia selesai masuk penjara, keluar dia tobat, mulailah nanti dia di masjid atau di kelenteng atau di gereja gitu kan. Jadi lalu setelah itu dia pensiun, dia moksa menjadi orang yang telah menjalankan prosesnya. Itu cerita aja gitu kan. Nah, apakah sekarang seorang pengusaha itu akan harus seperti itu? Saya nggak tahu gitu kan, silakan saja. Nah, tetapi kalau yang dilihat di negeri ini hari-hari ini, pengusaha itu karena terus-terusan usahanya makin besar, nggak masuk penjara dia. Dia malah nyumbang partai, nyumbang organisasi ini, nyumbang pemerintahan, nyumbang yang lain-lain. Nah, ini malah mengendalikan segala macam. Nah, ketika ini mengendalikan segala macam untuk kapitalisme, ini keliru. Nah, contoh yang paling sederhana, saya udah nyampein juga, Anda bisa cari di channel saya ya, yang kurang lebih ininya tuh, kalau oligarki macam-macam itu dinasionalisasi saja. Nah, itu beberapa bulan yang lalu dianggap utopia. Bahkan saya ketemu tokoh-tokoh juga, mereka bilang, oh iya, kalau perlu ya dinasionalisasi tapi jangan 100%. Saya setuju. Artinya swasta itu sahamnya tetap disediain sekian persen gitu kan. Karena kalau BUMN 100% juga malah banyak juga yang ajaib-ajaib gitu kan, aneh-aneh. Saya setuju itu. Nah, tapi di hari-hari ini saya ingin menyampaikan hal ini gitu kan. Itu Xi Jinping melakukan sesuatu terhadap Jack Ma, dan saya yakin dia bilang negeri Tiongkok ini mesti berdaulat. Anda tuh warga sini, Anda boleh besar dan kerja sama sama siapapun, tapi kedaulatan negeri ini mesti dijaga. Jinping lakukan itu, Indonesia belum. Saya udah bilang harus lakukan seperti itu gitu kan, dan salah satunya tertibkan dari perampasan tanah dulu nih, dan penertiban hukum nih di pengadilan, di mana banyak yang udah ngerti lah, nggak saya sampaikan kali ini ya, tapi intinya tuh ditertibin. Nah, Jinping udah lakukan itu. Nah, kenapa itu juga penting? Sekarang orang lagi sibuk lagi gitu kan, berpikir WhatsApp saya ini dihubungkan dengan Facebook, apakah seluruh data saya otomatis masuk ke saya, ke sana? Banyak orang sekarang lagi pusing gitu. Saya nggak tahu persisnya. Tapi yang pasti Donald Trump saja, presidennya Amerika Serikat itu bisa dihukum dengan Twitternya nggak boleh begini gitu kan, kemudian juga Facebooknya nggak boleh begini, intinya begitulah media sosialnya. Nah, artinya hebat. Artinya apa ini? Globalis itu lebih powerful dari pemerintahan, dari presidennya Amerika gitu. Bisa dilakukan itu. Kenapa? Karena itu miliknya, sah aja gitu. Karena tapi kaitannya adalah ketika nanti WhatsApp dipaksa seperti itu juga bisa pindah ke tempat yang lain gitu kan. Tetapi ketika ini dipaksa, itu artinya apa? Ada kaum global sekarang yang di negeri kecil ini juga, yang namanya oligarki ini gitu kan, tapi ada yang besar itu melakukan sesuatu yang dipandang sebagai tidak demokratis. Artinya apa? Kalau kita ingat Bretton Woods, di mana pinjaman luar negeri itu harus dalam bentuk dolar, minyak itu harus dibeli dalam dolar gitu kan, dan lain-lain. Kemudian juga $1 itu dikaitkan ke emas dan lain-lain. Kemudian mereka nggak bikin lagi bahwa ini adalah sebetulnya sedang terjadi pertarungan dunia yang nyata. Apa hubungannya dengan pandemi dan semua sekarang ini? Nah, kita itu sekarang sedang merintih
sedang kesulitan dan berat. Kalau kita nggak kerjasama, kita nggak hati-hati, dihajar penyakit, dihajar kesulitan, hidup aja sudah berat banget. Jadi kita harus kompak banget, harus bertahan bersama-sama. Tetapi apa konteksnya? Konteksnya adalah bahwa ini sebetulnya sedang terjadi pertarungan perebutan kekuasaan yang luar biasa. Saya sebagai orang awam tentu tidak banyak informasinya gitu kan. Hanya merasa-rasa, melihatkan, mengajak dialektika. Mudah-mudahan ada yang ingin berbagi juga informasi kepada saya, menyampaikan seperti ini gitu kan, itu dan ini supaya bisa dikomunikasikan demi keselamatan masyarakat dan negeri ini gitu kan. Karena kalau saya sebagai seorang ayah, seorang suami gitu kan, dan sebagai pribadi saya sudah bersyukur gitu kan bisa sampai ke titik ini, dan saya berdoa mudah-mudahan juga berusaha anak-anak saya selesai sekolah, menikahkan mereka, punya cucu, berarti kehidupan saya alhamdulillah lancar, itu doa saya. Dan saya juga berharap Bapak dan Ibu sekalian juga sehat, kemudian juga dijauhkan dari penyakit dan yang lain-lain gitu, sehingga bisa pada punya cucu gitu kan, dan menyelesaikan kehidupannya, perjalanan itu dengan bahagia gitu kan. Dan itu cukup apa adanya gitu kan, bersyukur. Kalau dikasih lebih sama Allah, alhamdulillah. Kalau masih ini terus berusaha. Nah, tapi intinya adalah karena kita yakin bahwa tujuan kita datang ke dunia ini, kita ingin kembali kepada sang pemilik dalam keadaan yang baik. Artinya baik tuh semua kewajiban kita diselesaikan, dan kita kembali itu dalam keadaan bersyukur, ya Allah terima kasih saya atau kita atau kami diberikan umur, diberikan kesempatan ke dunia ini, dan menjalani ini dengan ridhomu, dengan jalanmu, dengan bantuanmu. Sekarang kami kembali kepadamu. Mudah-mudahan kami atas ridhomu diberi sesuatu yang lebih baik dan mulia. Karena kami semua sudah mengusahakan dengan sebaik-baiknya, walaupun tentu kami sadari banyak sekali kekurangan. Karena kami ini makhluk biasa, makhluk yang banyak kesalahannya, dan lebih banyak tidak menjalankan ajaranmu sesuai dengan sunnah rasulnya, tetapi karena maunya, karena nafsunya, karena pikirannya, karena tergoda. Nah, seperti itu gitu kan. Jadi mimpi untuk menguasai dunia itu tidak menjadi sesuatu yang digariskan gitu kan. Jadi untuk untuk menguasai ya, tetapi mimpi untuk mendorong umat manusia mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan, itu menjadi sebuah kewajiban, karena tujuan kita adalah membuat kebaikan dan berbuat baik, tentu dengan segala kelemahan dan segala kekurangan. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, marilah kita lihat ini, kalau kita bicara pintu, ini pintunya sedang makin menutup. Kesulitan itu makin berat ditekan kepada masyarakat. Nah, kita harus sama-sama menahan itu dengan berdoa, menahan itu. Anda pernah tahu pasti kan, ketika Rasulullah dikejar pasukan yang akan mencelakainya, mencederainya minimum, beliau masuk ke dalam gua Hira. Kemudian ke dalam gua lah, saya lupa gua Hira, nanti salah saya, ke dalam gua. Kemudian beliau berdoa, dan datanglah laba-laba menutup itu. Kejadian seperti ini itu pernah juga dialami oleh seorang tentara yang terdampar dalam sebuah pulau. Kemudian dia dikejar, dia masuk ke situ dan ada laba-laba. Allah menolongnya dengan sarang laba-laba itu. Padahal nggak masuk akal. Kenapa? Karena harusnya kan masuk aja gitu kan. Tetapi bisa berubah pikirannya, bisa berubah hatinya. Nah, maksud saya, kita jangan berpikir keras-kerasan. Kita jangan berpikir memaksakan kehendak karena merasa kita yang benar. Kenapa? Karena Allah sendiri menyatakan untuk merubah hati dan pikiran seseorang, itu mesti orang itu sendiri yang berdoa dan Allah yang membukakan. Jadi tugas kita bersama-sama adalah bukan dengan menekan, tetapi dengan berangkulan, dengan memotivasi, dengan saling menunjukkan jalan, supaya warga negara Indonesia ini terbuka hatinya untuk bersama-sama menghadapi kesulitan ini dan berbuat baik untuk kebaikan dia sendiri, keluarganya. Dan ketika kebaikan-kebaikan itu terjadi di mana-mana, maka atmosfernya baik.
keadilan terjadi, kejahatan-kejahatan itu berkurang, dan insya Allah datang berkah gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan ini semua gitu kan, bagian daripada cerita bahwa masih ada di media gitu kan, ditulis nih secara nyata ya, yuk ngaji yang adem di medsos, yuk ngaji yang adem di medsos. Maksud saya, ngaji itu ngaji aja gitu kan, ngaji itu nggak ada yang adem, nggak ada yang panas gitu kan, ya ngaji saja. Nah, ngaji saja itu apa maksudnya? Ngaji saja itu marilah kita sebarkan kebaikan, sabarkan motivasi, sehingga semua itu terdorong untuk melakukan yang terbaik gitu kan. Nah, kalau memanas-manasi, melakukan provokasi, mengadu domba, itu saya yakin bukan ngaji gitu kan. Karena setahu saya yang nggak banyak pengetahuannya gitu kan, Rasulullah itu tidak bicara dulu, tidak melakukan ajakan dulu. Sampai beliau usia 40, beliau itu menjadi contoh sebagai pribadi dan dalam berdagang juga sebagai suami. Beliau menjadi contoh. Jadi kepada diri sendiri dulu gitu kan. Nah, diri dengan mengaji, dengan melakukan ini, maka diri kita itu menjadi contoh. Jadi kalau saya tidak menjadi contoh, yaitu memang kenyataannya saya hanya mampu ya segini gitu kan. Jadi kalau Anda belum menjadi contoh, itu bukan Anda bikin orang lain harus melakukan ABC, sedangkan Anda sendiri tidak dipandang orang lain sebagai contoh dan panutan gitu kan. Jadi maksud saya, tanamkan dulu semua ajaran dan keyakinan itu dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita gitu kan. Jadi jangan bilang ke orang, lu harus begini, harus begitu, harus begini. Bukan itu, tetapi ke dalam diri dan keluarganya masing-masing. Ke dalam diri dan keluarganya masing-masing, ketika itu tumbuh, lingkungannya tumbuh, maka makin banyak orang menjadi mencontohnya. Nah, ketika akan banyak menjadi mencontohnya, maka tumbuhnya dengan damai. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang jadi panutan saya, walaupun saya jauh banget, nggak ada seperberapanya saya. Beliau luar biasa, hebat banget. Kalau saya aduh, tetapi karena usia segini saya harus bicara seperti itu gitu kan. Nah, jadi beliau itu jadi contoh dari usia belia sampai 25 tahun, kemudian beliau menikah, kemudian 40 tahun menjadi Rasul. Selama 40 tahun itu beliau sebagai pribadi menjadi contoh dan membangun komunitas pertemanan sebagai pribadi. Kemudian ketika 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul, maka beliau mulai melakukan tadi itu, tetapi juga sama, mengajak beberapa orang dulu. Kemudian beliau hijrah ke Madinah ya dari Mekah, dan menumbuhkan tadi di embargo, di ini, baru setelah ini terjadi mulai diperangi, bukan membangun peperangan, diperangi. Kemudian ini. Nah, kenapa saya bilang diperangi? Karena begitu beliau kembali ke Mekah, itu beliau tidak memerangi, justru membawa kedamaian dan membersihkan Ka'bah, kemudian menegakkan Islam di situ gitu kan, dan menjadi umat Muslim itu di situ tumbuh, kemudian berkembang di eranya beliau. Itu adalah contoh yang sangat baik, yang luar biasa gitu. Nah, saya menyampaikan ini lagi pada saat pandemi yang berat ini. Kenapa? Saya ingin mengajak kepada semuanya, ketika cobaan-cobaan itu terus beruntun di berbagai belahan dunia, termasuk di negeri ini, marilah itu kita pandang sebagai bagian dari peringatan kepada kita dan saya, keluarga, dan semuanya, supaya kita bisa memperbaiki diri agar kita selamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita berdialog sekian lama gitu kan. Saya ingin menyampaikan, ingin berbagi. Kalau suka silakan di like, tapi paling tidak semoga tidak keberatan untuk melakukan subscribe. Kemudian juga ketika teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak itu merasa ini ada manfaatnya, tolong disebarkan kemana-mana kepada yang kemungkinan membutuhkan informasi ini, sehingga
dalam keadaan yang sesulit apapun bisa bertahan, dalam keadaan yang sesulit apapun bisa tetap berpikir tenang dan dingin, terus berusaha, terus berdoa. Dalam keadaan yang sangat berat apapun tetap tabah dan tetap berusaha. Itu kan, apakah itu korban perampasan tanah, apakah itu yang sedang tidak beruntung karena pekerjaannya sekarang hilang akibat pandemi ini, atau juga yang usahanya tiba-tiba bangkrut akibat tidak bisa berjalan padahal ahli banget, pintar banget akibat pandemi ini. Dan banyak hal lain yang saya yakin sekarang jutaan orang sedang dalam keadaan sulit yang luar biasa. Nah, marilah kita saling menginspirasi, saling mendoakan, saling menyemangati, sehingga dengan aura itu, dengan semangat itu, semoga bangsa Indonesia bisa keluar dengan selamat dari pandemi ini, dan kita akan menemukan sebuah peradaban yang insya Allah membuat kita kepada kebaikan dan kemaslahatan serta keberkahan. Terus berusaha saudara-saudaraku, terus semangat, terus berdoa, semoga Allah menolong kita semua. Iya karena budua, iya karena stain. Hanya kepadamulah kami betul-betul menyerahkan diri, mengikuti ajaran dan mematuhi serta menyembah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Artinya setelah itu dilakukan, semoga semuanya terjadi dengan kebaikan. Dan bangsa ini ya Allah itu sangat sadar bahwa merdeka itu karena niat luhur para pendiri republik kami, kemudian niat usahanya yang luar biasa, doanya yang luar biasa, dan berkat rahmat-Mu lah maka bangsa Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan mempunyai negara sendiri. Oleh karena itu ya Allah, jagalah bangsa ini, jagalah masyarakatnya, jagalah warganya, jagalah orang-orangnya, supaya tetap bisa selamat dan di bawah lindungan-Mu, berkah-Mu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.